Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasanya pada hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, Sang Pencipta langit dan bumi, Engkau yang penguasa dan penentu segala sesuatunya. Dalam anugerah-Mu mengizinkan kami hari ini hidup, kami bisa beraktivitas sekaligus menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kebenaran firman Tuhan akan kami dengar dan kami renungkan, kiranya pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Jumat 15 Agustus 2025 diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dalam bahasa Batak, Aisalu dohamu anak hatiuran, jala anak arian. Dan sian borngi kita manang sian hahulumun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umat yang telah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal, memperjuangkan dirinya untuk hidup lebih baik, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan kepada Allah Sang Pemilik hidup mereka. Itulah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Pembenaran Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus menjadikan kita berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sebab dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas status kita kalau dulu hidup di dalam kegelapan, tetapi saat ini kita sudah berpindah yaitu di dalam terang, yaitu terangnya yang ajaib. Jika demikian, status kita sebagai anak-anak terang, maka harus dapat hidup, meneladani hidupnya Kristus, yaitu hidup di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Sebagai anak-anak terang yang telah mengalami perubahan ke arah yang baik, yaitu pembaharuan, di mana semakin hari maka pertumbuhan iman kita yaitu semakin hari semakin terus bertumbuh, semakin dewasa dan itu semakin berbuah. Hal ini kita sadari akan status kita yang diberikan oleh Tuhan begitu berharga dan begitu sangat mulia. Sebagai anak-anak terang kita berani tampil beda pada dunia yang penuh dengan kegelapan, seberkas cahaya di dalam kegelapan begitu sangat berarti sekali. Demikianlah hidup kita yang bersinar sangat berarti di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Yang pasti dunia akan silau melihat sinar kita sebagai anak-anak Tuhan tampil di tengah-tengah dunia ini. Dulu benar kita di dalam kegelapan, tetapi kegelapan telah berubah menjadi terang. Kita anak-anak siang dan bukan anak-anak malam. Amoralitas, kedagingan, dan lain sebagainya, itu sudah lewat. Itu semua hal-hal ketidaktatan itu, dosa itu semua ada di belakang kita. Dan setiap hari kita menyadari dan diingatkan akan status kita sebagai anak-anak terang akan menguatkan kita, akan memberikan semangat kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk menghasilkan buah melalui perbuatan kita. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Tentulah perbuatan baik yang dimaksud di sana adalah kehendak Dia yang mengutus saya, saudara, kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dimaksud Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14a. Kamu adalah terang dunia. Itu artinya identitas kita adalah terang. Yang bukan bersumber dari diri kita, tetapi terang itu status itu bersumber dari Tuhan sendiri. Dan hanya ditemukan di dalam Tuhan dan di luar Tuhan dipastikan tidak akan pernah ditemukan terang. Siapapun kita tidak akan pernah dimampukan, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Tidak ada terang yang tidak berbuah. Tidak ada terang yang dapat dikalahkan oleh kejahatan. Dan tidak ada terang yang menghasilkan
perbuatan-perbuatan kegelapan. Buah dari terang itu adalah kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan ketika kita bertumbuh di dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran, maka di sanalah ia akan mampu menguji manakah yang berkenan di hati Tuhan. Selamat berjuang menjadi anak-anak terang yang hadir untuk menerangi dunia ini. Sehingga melalui kehadiran kita ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan di dunia ini akhirnya berpindah kepada terang, yaitu di dalam terangnya Kristus itu sendiri. Selamat beraktivitas buat kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah yang tunggal, yang pada hari ini juga telah mengizinkan kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau dengan status kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dan bukan anak malam. Karena sebagai anak-anak terang kami percaya bahwa lewat kesaksian hidup kami bisa menerangi dunia ini, kami bisa menelanjangi setiap kegelapan sehingga kehadiran kami membawa sinar di dunia ini akhirnya membuat dunia akhirnya boleh berbalik kepada kebenaran, yaitu di dalam terang Kristus. Sepanjang hari ini hidup kami sepenuhnya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.